Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berpesan dengan kita memperlakukan perlakuan yang baik kepada seseorang kecuali kepada kalian para santri, tidak kepada anak didik di alma mater yang lainnya, tapi kepada kalian para santri. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, usikum bi talabatil ilmi khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk memperlakukan mereka para talabatul ilm dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW sangat tahu bahwasanya kalian itu memerlukan banyak doa, memerlukan banyak dukungan, memerlukan banyak kekuatan, rahmat dan barokah kepada Allah Ta'ala supaya kalian itu benar-benar membanggakan Nabi Muhammad SAW. Namun maaf di handil ini, kalau ditanyakan di manakah di handil tempat yang paling banyak setannya, jawabannya adalah di pesantren, termasuk di Darul Quran. Paling banyak setannya. Setan-setan di tempat lain tidak sampai bikin mereka itu mengeluarkan pacar, tapi dari pondok ini sampai mengeluarkan pacar. Setan-setan di tempat lain itu tidak sampai melakukan pelanggaran seperti dilakukan oleh kalian. Karena apa? Mereka tahu setan itu pintar, setan itu pengalaman. Pengalamannya setan itu seperti diajarkan oleh iblis. Tuhan mereka sudah melewati 124.000 nabi dan 313 rasul serta umatnya. Kita umat yang terakhir, kalau kita mengatakan bahwa setan di bawah kita lebih pintar daripada setan. Oleh karenanya setan tahu kalau kalian dibiarkan tetap di sini, bakal jadi ustadz, bakal jadi seorang dai, bakal jadi seorang enak hidupnya, bakal jadi seorang yang bahagia hidupnya, bakal punya istri yang cantik-cantik, bakal punya kekayaan yang mudah didapatkan, bakal mempunyai derajat tinggi sisi Allah, bakal memberikan syafaat dan menolong Nabi SAW mengentaskan umatnya dari nerakanya sebanyak-banyaknya. Sebelum itu terjadi, maka kalian akan dihadang. Sebelum itu terjadi, bagaimana kalian supaya kalian itu gagal? Nah, oleh karenanya kita lihat kan, kalau dalam pendidikan yang di luar sana, ketika SD atau SMP, begitu pula SMA, bahkan ketika di S1, S2 juga semuanya. Waktu kelas 1 SD berapa, kelas 2-nya berapa, kelas 3-nya berapa, tetap sampai kelas 6 SD juga jumlahnya tetap yang berkurang. Kalau berkurang ada yang mati atau pindah tempat, pindah rumah, domisilinya pindah. Tapi kalau di pondok, tanyakan kepada Ustaz Zaidul Ilim, tanyakan pada para pengasuh, tanyakan pada para asatidzah. Kalau satu yang tidak iya, banyak. Dua tidak iya berkurang, tiga tidak iya tambah berkurang, 6 tidak iya tambah berkurang, sanawiyah tambah berkurang, apalagi di aliyah paling sedikit. Ada lagi pertanyaan yang harus jawab untuk direnungkan, yaitu anak-anak TK sama anak SD nakalan mana? Ayo, anak TK sama anak SD nakalan mana? Anak mana? Anak TK sama anak SD? SD. Anak SD sama anak SMP nakalan mana? Anak SMP sama SMA nakalan mana? Oh, bisa. Kan mereka dididik, harusnya nggak tambah nakal. Nah, tapi kalau di pondok tanyanya terbalik. Anak pondok yang paling nakal di mana? Ibtidai, sanawiyah, apa ali? Ayo, di pondok yang paling nakal. Ibtidaiyah, sanawiyah, apa aliyah? Yang paling soleh di mana? Tambah tinggi, tambah lama, tambah bagus. Nah, itu pendidikan berhasil. Tahu itu setan tahu. Sebelum ditanya kepada kita, setan sudah tahu. Pertanyaannya tahu, jawabannya tahu. Makanya kalian tidak akan dibiarkan jadi orang baik, tidak akan dibiarkan. Kalau kalian jadi orang baik, kalian tahu banyak hadis, kalian tahu banyak tafsir, kalian tahu banyak Al-Quran, kalian apalagi sampai hafal Al-Quran, wah ini bisa menggagalkan bacaannya setan. Dimana setan itu sudah bersumpah, wa izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan satupun di antara mereka untuk berbuat mereka. Dijegalnya, dicegahnya, dihadangnya. Itu yang maunya. Nah, sekarang tinggal kalian pilih, mau bersama Nabi Muhammad atau bersama kubunya iblis. Ayo, mau bersama siapa? Kubunya Nabi Muhammad atau iblis? Berarti apa?
kalau ikut kubunya Nabi Muhammad ya harus berat. Orang belajar itu nggak seperti yang kalian pikirkan, seperti belajar di luar enak, jalan-jalan, habis taklim, habis belajar nanti keluyuran, tidak, kita tidak sama mereka. Makanya kita lebih baik akhlaknya, lebih baik budi pekertinya, lebih dimusuhi oleh setannya, karena kita tidak jadikan mainan mereka, mereka bisa bikin mainan kita. Kalau kita sudah menjadi orang alim, nafas kita bisa membakar mereka dan mematikan mereka. Beda sama profesor doktor di sana, kecuali doktor yang di sini nih. Kenapa menggabungkan antara keduanya? Kalian juga harus seperti itu. Nah, sementara kalau udah sama dokter, profesor, setan nggak takut, malah banyak setannya. Nah, sekarang kita jadikan profesor, dokter, tapi setannya takut. Di mana itu? Di pesantren. Siapa mereka? Kalian di calon-calon insya Allah. Ingat, masa-masa yang rentan adalah ketika kalian berumur 16 tahun sampai 17 tahun. Itu masa-masa pemberontakan. Biasanya kalau anak masuk dari kelas 6 SD, 5 SD, umur 11 tahun, nanti kalau sudah 16 tahun sudah nggak betah. Bosan lah di pondok, inilah dan sebagainya. 16, 17 itu yang paling rentan. Ini adalah pesan untuk dulu. Nah, jadi pas umur 16 tahun sampai 18 tahun itu 2 tahun, yang paling rentan adalah 16 sampai 17 tahun. Itu hati-hati dalam bergaul, hati-hati. Karena di saat itu adalah saat-saat bosannya kalian dan ada perubahan di dalam diri kalian sehingga mudah untuk diganggu oleh setan. Nah, jadi kalau nggak mau diganggu setan, maka kalian di saat umur 16 sampai 18 sudah konsisten keimanannya dan ketakwaannya sehingga kalian bisa melewati masa-masa kritis itu dan kalian sempurna. Bagaimana caranya supaya kalian konsisten? Supaya kalian cepat mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kemudian nafas kalian itu menjadi senjata yang sangat ampuh untuk membakar setan sehingga setan tidak bisa mendekat pada kita. Nah, caranya adalah yang pertama, niatnya harus baik. Jangan niat mau jadi orang alim biar istrinya 4, jadi orang alim biar mobilnya bagus, jadi orang alim biar terkenal, jadi orang alim biar dicium tangannya. Tidak, tapi kenapa kamu jadi orang alim? Dia, saya ingin membanggakan Nabi Muhammad. Saya ingin membantu perjuangannya Nabi Muhammad. Saya ingin berada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Ya, harus baik. Nggak bisa niatnya yang seperti itu. Sudah, saya niat seperti niatnya para ulama atau Guru Zaini ketika belajar, Habib Hasan Bahlul ketika belajar, Guru Arsyad ketika Syekh Muhammad Arsyad ketika belajar. Nah, bisa gitu. Ustaz Zainul Ilmi ketika belajar, kita bisa berniat seperti itu. Itu yang pertama, niatnya harus baik. Kalau niatnya yang pertama nggak baik, maka seterusnya nggak baik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Haddad, tidak sahati niyyah balaghatil umniyat. Kalau sudah niatnya awalnya bagus, maka semuanya jadi mulus. Yang kedua, bersihkan hati. Kalian itu berada di dalam pondok itu adalah proses. Kalian mencatat, kalian menghafal, itu cuma proses. Ilmu itu bukan di situ. Sudah dijelaskan dalam mufradat, al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dalam hati, bukan dalam tulisan itu, dalam kitab itu bukan ilmu itu. Itu gambaran dari ilmu. Ilmu itu adalah yang di dalam hati kita ini. Nah, untuk dapatnya bagaimana? Untuk mendapatnya adalah kita harus mempraktekkan apa yang disampaikan Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi bertakwa kepada Allah itu dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, yang kita titik pusatkan di mana? Dalam hati kita. Karena ilmu itu termasuk manawi. Nah, berarti kita harus siapkan manawinya. Manawi itu sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan. Kita harus siapkan, harus bersih. Yang boleh sombong, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh ada benci, nggak boleh ujub, nggak boleh ria. Nah, itu semuanya kalian harus tahu teorinya bagaimana cara menghilangkannya. Belajar contoh. Sekaligus belajar teori sekalian untuk mempraktekannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian itu harus mencari keberkahan. Bagaimana cari dapat berkahnya ilmu? Cara dapat berkahnya ilmu, kalian harus mengabdi kepada guru. Ambil di tangan guru, jangan sampai melanggar kepada guru. Beruntung yang bisa berbakti pada gurunya, menyapu rumahnya, memijat
badannya, ataupun dia mendapatkan tugas darinya beruntung. Kenapa? Sahabat Nabi jumlahnya banyak kan? Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia 120.000 lebih, kan? Tapi kenapa kok kita itu cuma kenal Sayyidina Abi Hurairah, Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sebagainya? Yang lainnya kita nggak ingat. Kenapa? Karena mereka lah yang melayani Nabi Muhammad. Oleh karenanya kemudian disebutkan man khadam khadam, barang siapa yang membantu, yang berbakti pada guru, maka di suatu waktu akan memimpin. Oleh karena itu maka hendaknya kalian itu berkhidmat kepada guru. Dan kalian semua mempunyai kesempatan itu. Kenapa? Karena ada jadwal. Ada jadwal mencuci, ada jadwal menyapu. Itu apalagi kalau seumpama terkait tugasnya itu dengan rumah guru, dengan guru langsung, itu sangat sempurna kemuliaannya. Nah, akhirnya kita tutup karena memang ada banyak perjalanan, banyak acara, tidak bisa panjang lebar. Yang penting kita baca sholat duha sebanyak 5 kali, kita niatkan kesembuhan daripada Syekhul Ilim. Nah, beliau disayang oleh Allah Ta'ala, berada selalu di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dijaga daripada segala macam kejahatan, dijaga dan dilindungi dari segala macam kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan setan, dan kita semuanya juga mendapatkan keberkahannya insyaallah, sehingga kita banyak belajar, banyak waktu untuk kita tiru akhlaknya dan sebagainya. Dan semoga kita semuanya cepat mendapatkan ilmu laduni, cepat mendapatkan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam tidur kita, dan semoga kita termasuk yang cepat bersih hatinya, cepat bertakwanya, sehingga cepat pula mendapatkan ilmunya ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa lamana wa sallallahu al-fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muhammadina wa qadatana wa tariqatina bina darina ya rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa tariqatina min yawmina hadaina ya rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
Semoga berkat salat Bushra kalian semua cepat dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang laduni, ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Guru-gurunya diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan pengayoman yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Semoga para tamu yang datang diberikan kekuatan rohiyah dan batiniyah, ditambah kekayaannya, ditambah rezekinya, ditambah semua yang menyumbang pondok ini, ditambah rezekinya, dibarokahkan, dilimpahkan hartanya dan bermanfaat untuk mereka semuanya di akhiratnya kelak. Dan semoga kita semuanya dijadikan Allah Ta'ala sebagai hambanya paling beruntung, karena panjang usianya, senang hidupnya, bahagia hidupnya, sehat badannya, melimpah harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan kepada guru kami Habib yang sudah menyampaikan banyak wasiat kepada kita, kepada asatidzah, kepada santri semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita terapkan, kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari di pondok ataupun di luar pondok. Terima kasih. Doa beliau juga yang mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama Darul Quran Tarbiyah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Darul Dakwah, karena setiap tahunnya kita alhamdulillah dikirimin santri dari Darul Dakwah. Kebetulan tahun ini Habib Haidar bin Ahmad dari Cirebon, Rinduan. Nah, berdasarkan saran Habib juga, kalau bisa kata Habib yang syarif, ya, Pak Habib, biar ada berkahnya pondok kita. Dan alhamdulillah santrinya sudah ada juga. Ini Habib kecil Bagir diberi hadiah hadi juga Habib Ahmad bin Ali Kalkab. Mudah-mudahan semua mendapat berkahnya, mendapat berkah Rasulullah SAW. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Haji Iwan yang menyumbangkan semennya dan sudah alhamdulillah berdiri semennya. Haji, terima kasih ya. Berberkah insyaallah. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan nanti mendirikannya. Mudah-mudahan. Sekali lagi kami berterima kasih yang terhingga misalnya kepada Habib. Mudah-mudahan Habib terus memberikan nasihat kepada kita waktu beliau ada pun atau beliau sudah di kejauhan sana. Insyaallah dengan semaksimal mungkin kami akan jalankan, kami akan terapkan di dalam diri kami di pondok Darul Quran ini. Dan tak lupa juga kami mendoakan kepada Habib, mudah-mudahan beliau di dalam dakwah ilallah kemana-mana dilindungi Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan beliau, dipanjangkan umur beliau, dan diberikan yang terbaik kepada beliau di dunia maupun kubur serta di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Dan itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dalam menyebutkan ini kekurangan, kesalahan, kekhilafan pada Habib, ya, mohon dimaklumi karena kami juga semua masih pelajar, masih orang yang belajar, perlu tuntunan dan bimbingan selalu. Mudah-mudahan ya Habib mengingat kita semua dan memberikan arahan ya tentang masalah dunianya ataupun masalah akhiratnya. Yang terakhir dimohonkan kepada Habib agar anak-anak santri di sini mempunyai silsilah kepada antum sangat langsung selawat yang baru dibaca tadi. Karena selawat itu alhamdulillah setiap hari dibaca di sini dan pakai terbang. Nah, kepada Habib kami mohonkan dengan keringanannya bisa memberikan ijazah kepada
kita semua santri, pada hadirin semua yang belum berijazah, pada misalkan kalau seumpama nyambung ijazahnya kepada Fadil, maka untuknya dari sini saya beri ijazah, untuk bajunya ada saya beri ijazah untuk berikan ijazah kepada Naya dengan syarat jangan diperhasilkan. Ya, silakan sebar, silakan kepada orang tuanya dan murah rezekinya. Ya. Ijazah kepada siapapun yang kalian kenal, tapi jangan dikomersilkan, takut kena ketolak salawat khusyuk, ya, sholatnya Nabi soalnya. Ayo kita jawab, saya terima ijazahnya